Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ujian tengah semester Biokimia 2. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ani Putrika Damayanti dengan NIM 183303125, 5B Pendidikan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia, Jurusan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini ada beberapa soal yang akan saya presentasikan. Saya langsung saja. Yang pertama yaitu tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Kita semua tahu tubuh membutuhkan energi agar setiap organ berfungsi dengan baik. Energi yang dihasilkan melalui proses metabolisme tubuh diperoleh dengan cara makanan dan minuman yang kita konsumsi. Dengan adanya energi, kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari seperti berjalan, bekerja, dan berolahraga. Jadi, apa sih itu metabolisme? Metabolisme adalah serangkaian reaksi yang terjadi di dalam sel meliputi proses penguraian dan pembentukan molekul kimia yang menghasilkan dan membutuhkan panas. Ada beberapa fungsi tubuh yang dipengaruhi oleh metabolisme, yaitu yang pertama ada bernafas, mencerna makanan, mengalirkan darah, memperbaiki dan memperbaharui sel, mengendalikan suhu tubuh, serta menjaga fungsi otak dan syaraf. Metabolisme sendiri bekerja dengan dua cara, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Contohnya seperti ketika kita makan nasi tersebut akan dikelola atau diproses oleh tubuh dengan proses metabolisme yang nantinya akan menghasilkan glukosa dan energi yang dibantu dengan enzim aminase. Sedangkan anabolisme merupakan anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme, di mana anabolisme merupakan proses pembentukan energi-energi atau molekul-molekul yang lebih kompleks dari energi-energi yang sederhana. Seperti itu. Selanjutnya, untuk yang kedua yaitu struktur dan fungsi biomembran, di mana biomembran adalah suatu struktur yang sangat tipis yang biasanya hanya dapat divisualisasikan dengan mikroskop elektro. Membran sel atau membran plasma adalah batasan yang memisahkan sel dari sel lainnya atau dari benda di sekelilingnya, di mana struktur biomembran ini terdiri atas lapisan tipis yang tebalnya sekitar 8 nanometer. Struktur biomembran terdiri atas lapisan fosfolipid, hidrofilik, dan hidrofobik, di mana kemampuan sel untuk membedakan suatu zat kimiawi merupakan kemampuan mendasar yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan, dan membran plasma adalah bagian sel yang memiliki kemampuan tersebut, di mana struktur biomembran ini tersusun dari lemak dan protein, di mana setiap komponennya diikat melalui ikatan kovalen. Selain lemak dan protein, struktur biomembran juga terdiri dari karbohidrat, di mana rasio antara lemak dan protein bervariasi tergantung tipe biomembran pada organismenya. Di mana membran mitokondria memiliki rasio struktur protein atau lemak yang lebih tinggi dibandingkan dengan membran plasma pada sel darah merah. Biomembran memiliki fungsi di mana diantaranya itu sebagai barrier atau tameng semi permeable yang memungkinkan molekul kecil dapat keluar masuk ke dalam sel. Di mana hasil pengamatan mikroskop elektron terhadap membran sel menunjukkan bahwa membran sel merupakan lipid bilayer. Molekul penyusun utamanya adalah fosfolipid yang terdiri dari bagian kepala yang polar dan dua ekor non-polar, di mana fosfolipid ini tersusun atas bagian non-polar membentuk daerah hidrofilik yang diapit oleh daerah kepala pada bagian dalam dan luar membran. Kita lanjut ke soal nomor 3, di mana nomor 3 merupakan jelaskan jalur glikolisis, jalur glucogenesis, perbedaan proses glikolisis dan glucogenesis, serta jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob, dan yang terakhir adalah jelaskan sistem pengendalian proses glikolisis. Jadi, glikolisis merupakan reaksi tahap pertama secara aerob atau menggunakan oksigen yang berlangsung dalam mitokondria, di mana glikolisis berasal dari kata gliko yang berarti gula dan lisis yang artinya memecah. Semua kehidupan di bumi melakukan glikolisis, di mana tahap glikolisis tidak memerlukan oksigen dan tidak menghasilkan banyak energi. Tahap glikolisis merupakan awal terjadinya respirasi sel, di mana glikolisis terjadi dalam sitoplasma dan hasil akhir glikolisis merupakan senyawa asam pirufat.
Glikolisis atau jalur glikotik merupakan urutan 10 reaksi langkah yang mengubah satu molekul glukosa atau beberapa gula menjadi 2 molekul pirufat dan membentuk 2 molekul ATP. Sedangkan glucogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Proses glucogenesis berlangsung terutama di dalam hati. Asam laktat yang terjadi pada proses glikolisis dapat dibawa ke daerah hati. Di sini asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian dalam satu proses, yaitu glucogenesis atau pembentukan gula baru. Glucogenesis yang dilakukan oleh ginjal atau hati menyediakan suplai glukosa yang tetap. Selanjutnya, untuk perbedaan antara proses glikolisis dan glucogenesis, di mana glukosa yang diubah menjadi pirufat oleh glikolisis. Di sisi lain, glikogen yang merupakan bentuk penyimpanan glukosa diubah menjadi glukosa oleh glucogenesis. Ini adalah perbedaan utama di antara glikolisis dan glucogenesis. Selain itu, glikolisis terjadi di sitoplasma sel, sementara glucogenesis terjadi di jaringan hati. Kedua proses tersebut tentu saja berkontribusi dalam produksi energi dan pemeliharaan kadar glukosa dalam tubuh kita. Selanjutnya, yaitu hasil akhir dari 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Bisa kita lihat bersama di mana hasil akhir dari ini adalah menghasilkan 34 ATP dan 6 H2O, di mana dilihat dari glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP, serta dari dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil CoA, 2 CO2 dan 2 NADH, serta dari siklus Krebs menghasilkan 4 CO2, 6 NADH2, 2 FHDH2 dan 2 ATP, dan hasil akhirnya menghasilkan 34 ATP dan 6 CO2. Selanjutnya adalah proses pengendalian jalur glikolisis. Di situ dapat dilihat ada 10 tahap, yaitu tahap pertama itu kurang lebih sama seperti yang sudah terlihat di gambar, di mana dari glukosa menghasilkan glukosa 6-fosfat, selanjutnya fruktosa 6-fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat, ada NADH, ada ATP, dan yang hasil akhirnya itu menghasilkan asam pirufat. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu itu merupakan peranan siklus Cori, jalur pentosa fosfat, metabolisme glikogen, dan pengendalian metabolisme glikogen. Yang pertama adalah siklus Cori. Siklus Cori yang disebut yang pada umumnya penemunya itu Carl Cori dan Gerty Cori adalah merupakan siklus energi yang dibentuk antara lintasan yang menghasilkan 3 senyawa, yaitu asam laktat, asam pirufat, dan alanina dengan lintasan glucogenesis. Siklus Cori yang pertama ditemukan terjadi antara jaringan otot dan hati yang membentuk siklus antara asam laktat yang disintesis oleh sel otot di lintasan glikolisis akan diserap oleh hati dan diubah menjadi glukosa. Sekresi glukosa oleh hati pada lintasan glucogenesis kemudian diserap oleh sel otot untuk diubah menjadi asam laktat. Yang kedua merupakan jalur pentosa fosfat, di mana merupakan serangkaian reaksi yang mengkonversi glukosa atau menjadi glukosa berkarbon 5 atau pentosa. Selain itu, reaksi ini juga dikenal sebagai lintasan fosfogluconat yang menyuplai prekursor biosintesis asam nukleat, bahan baku siklus Krebs dan siklus elektron. Dan yang selanjutnya adalah metabolisme glikogen, di mana glikogen merupakan bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh, baik itu hewan serta tumbuhan, di mana unsur ini terutama terdapat di dalam hepar sampai 6% dan otot yang jarang melampaui jumlah 1%. Namun karena masanya yang jauh lebih besar, jumlah simpanan glikogen dalam otot bisa mencapai 3 hingga 4 kali jumlahnya dalam hepar, seperti pati. Glikogen merupakan polimer A-deglukosa yang bercabang. Dan yang selanjutnya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini merupakan
metabolisme glikogen yang mana bentuk simpanan karbohidrat yang utama di dalam tubuh hewan dan analog dengan tadi di dalam tumbuhan. Serta ini merupakan pengendalian jalur glikogen di mana glukosa ditambah ATP menghasilkan glukosa 6-fosfat dan ADP. Serta fruktosa 6-fosfat ditambah ATP menghasilkan fruktosa 1,6 difosfat dengan ADP. Yang ketiga ada fosfofenolpirufat dengan ADP menghasilkan asam pirufat dan ATP. Dan yang kelima adalah manfaat siklus asam fitrat, rantai pernafasan, dan fosforilasi oksida. Jadi yang pertama adalah siklus asam sitrat di mana berlangsung di dalam mitokondria yang merupakan rangkaian respirasi yang menyebabkan katabolisme. Di mana fungsi utama dari siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein. Hal ini karena glukosa, asam lemak, dan banyak asam amino dimetabolisir menjadi asetil CoA atau intermediate yang ada di dalam siklus tersebut. Yang selanjutnya adalah jalur pernafasan, di mana jalur pernafasan adalah proses perombakan molekuler organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Pada respirasi sel, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan bahan bakar organik dan akan menghasilkan air, karbon dioksida, serta produk energi utamanya adalah ATP. Dan selanjutnya adalah fosforilasi oksidatif, di mana fosforilasi oksidatif adalah tahapan lanjutan dari metabolisme energi secara aerob setelah glikolisis dan siklus Krebs. Tahapan ini sendiri merupakan gabungan antara rantai transport elektron yang diikuti dengan proses kemioosmosis yang mana hasil akhirnya adalah ATP. Dan yang selanjutnya adalah perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Di sini sudah dapat dilihat ada perbedaan definisi di mana terjadinya, tipe prosesnya, melibatkan matahari atau tidak, pigmen yang dihasilkan, organismenya, itu sudah dapat dilihat dengan jelas perbedaan antara fotosintesis dengan respirasi. Baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.